Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37, kita boleh mendengarkan bersama satu refleksi yang mendalam soal bagaimana orang bersumpah palsu. Berbeda dengan golongan Farisi yang secara legalistik membuat kategori sumpah yang sebenarnya tidak diajarkan dalam hukum Taurat. Yesus memilih untuk melihat lebih dalam lagi. Yang Yesus soroti adalah esensi dari sebuah sumpah yang terletak pada kebenaran itu. Seperti yang kita baca di dalam Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mudah mengucapkan janji karena segan tidak mau membuat orang lain kecewa. Kita mudah menjanjikan sesuatu, ditepati atau tidak, itu urusan kemudian. Bahkan manusia kadang berani bersumpah, bahkan demi Tuhan, untuk satu kebohongan. Dan ini jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, bersumpah atau mengangkat sumpah berarti memanggil Allah sebagai saksi untuk apa yang kita ucapkan. Itu berarti memanggil kebenaran ilahi supaya ia menjamin kejujuran orang yang bersumpah. Sumpah itu mewajibkan atas nama Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Bisa kita baca dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 13. Menolak sumpah palsu adalah kewajiban terhadap Allah. Sebagai pencipta dan Tuhan, Allah adalah tolok ukur dari kebenaran itu. Perkataan manusia itu sesuai atau berlawanan dengan Allah, yang adalah kebenaran itu sendiri. Sejauh sumpah selaras dengan kebenaran dan sah, ia menggarisbawahi bahwa perkataan manusia berhubungan dengan kebenaran Allah. Sebaliknya, sumpah palsu menempatkan Allah sebagai saksi untuk satu penipuan. Kita bisa baca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2150 sampai 2151. Yesus menjelaskan perintah kedua di dalam khotbah di bukit. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita bisa baca di dalam Injil Matius bab 5 ayat 33, dilanjutkan dengan ayat 34 dan 37. Atau juga bisa kita bandingkan dengan surat Santo Yakobus bab 5 ayat 12. Yesus mengajarkan bahwa tiap sumpah itu melibatkan Allah
dan bahwa kehadiran Allah dan kebenarannya di dalam setiap perkataan harus dipegang dengan hormat. Hanya dengan penuh kesadaran menggunakan kata Allah dalam pembicaraan, itulah yang sesuai dengan penghormatan kepada kehadirannya yang disaksikan oleh satu kebenaran. Oleh sebab itu, apa yang benar, mari kita katakan itu benar. Dan apa yang salah, kita katakan yang sesungguhnya. Kita menjadi para pejuang kebenaran yang mewariskan nilai-nilai kebaikan, dan semoga kita tidak bersumpah palsu hanya untuk menyelamatkan diri kita, menggunakan nama Tuhan, bahkan untuk melakukan suatu tindakan kebohongan. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Semoga kita menjaga tutur kita. Kita tidak menggunakan Allah untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.